Apakah kalian masih mengingat ponsel-ponsel ini? Jika iya, di manakah kira-kira mereka sekarang? Bagi banyak dari kita, terutama mereka yang lahir di era 80 hingga 90-an, Nokia bukanlah nama yang asing. Dari tahun 1990 hingga 2010, Nokia mendominasi sebagai salah satu pembuat ponsel terkemuka di dunia. Produk-produk Nokia dikenal karena ketahanannya, baterai tahan lama, dan desain yang sangat ikonik. Awalnya, Nokia didirikan sebagai perusahaan pembuat karet. Kaget. Kaget. Kemudian beralih ke produksi kabel, dan akhirnya menjadi pembuat ponsel seluler. Pada tahun 1987, Nokia meluncurkan Nokia Mobira Cityman 900, ponsel pertamanya yang terkenal setelah digunakan oleh Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev. Haaveet kylmän sodan loppumisesta ja todellisesta kansanvallasta eivät enää olleet pelkkiä haaveita. Sejak itu, Nokia terus memproduksi berbagai model ponsel dan smartphone yang sangat mendunia. Sejak awal abad ke-21, Nokia mengalami penurunan yang signifikan. Apa penyebabnya? Pada tahun 2007, Apple meluncurkan iPhone pertama, diikuti oleh kedatangan Android setahun kemudian, yang mengubah wajah industri smartphone. iPhone dan Android menawarkan layar sentuh, kamera berkualitas, akses internet cepat, dan ribuan aplikasi yang dapat diunduh, menjadi kompetitor berat bagi Nokia yang masih bertahan dengan sistem operasi Symbian yang sudah ketinggalan zaman. Menurut penelitian Balodia dan Profesor Sagotia, ada 7 faktor utama yang menyebabkan kegagalan Nokia. 1. Nokia lambat beradaptasi ketika Apple memperkenalkan layar sentuh pada iPhone di tahun 2007 dan Samsung yang beralih ke Android. Kedua, Nokia terlalu puas diri sebagai pemimpin pasar selama lebih dari 1 dekade dan tidak merasa terancam oleh pesaing. Ketiga, kurangnya inovasi produk. Nokia masih mengandalkan model lama tanpa kamera depan atau dukungan 3G, saat dunia sudah menuju 4G. Keempat, kegagalan sistem operasi Symbian yang tertutup dan keputusan untuk beralih ke Windows Phone yang tidak populer di pasaran. Kelima, Nokia lambat dalam memuaskan konsumen di era smartphone yang berfokus pada hardware daripada pengembangan aplikasi. Keenam, kehilangan pangsa pasar. Nokia gagal bersaing di segmen atas dengan Samsung, Apple, dan Sony, serta segmen di bawah dengan HTC, Huawei, dan ZTE. Ketujuh, gagal menonjolkan produk di kelas flagship. Tidak seperti kesuksesan Samsung dengan seri Galaxy S atau Apple dengan iPhone. Untuk tetap bertahan, Nokia bermitra dengan Microsoft pada tahun 2011 untuk menggunakan sistem operasi Windows Phone. Namun, ini tidak cukup untuk meningkatkan penjualan. Windows Phone kurang populer di kalangan pengguna dan pengembang aplikasi, dan Nokia terlambat memasuki pasar Android. Masalah internal Nokia. Selain faktor eksternal, masalah internal juga berkontribusi pada kebangkrutan Nokia. Budaya kerja yang tidak kondusif menghambat inovasi dan kritik yang tidak tersampaikan. Dengan bantuan HMD Global, Nokia kembali memproduksi ponsel dengan mereknya sendiri, berusaha menawarkan desain menarik, spesifikasi yang baik, dan harga yang terjangkau. Nokia juga menghidupkan kembali beberapa model legendaris seperti seri 33110 dan 8110.
Namun, upaya ini belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan konsumen sepenuhnya. Penjualan Nokia masih tertinggal jauh dari pesaingnya, dan perusahaan harus berjuang keras untuk kembali bersinar di pasar ponsel yang sangat kompetitif. Terima kasih telah menonton video ini. Bagaimana pendapat kalian tentang ponsel Nokia yang legendaris? Apakah mereka bisa kembali bangkit? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.